Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Tivenda dengan NIM 212340331 dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur Keminangkabauan, di mana di antaranya itu ada asal-usul dan adat dan budaya. Oke, mari kita langsung masuk saja. Yang pertama, etimologi. Nah, nama Minangkabau ini berasal dari dua kata, yaitu Minang dan Kabau. Dari mana datangnya kata-kata ini? Nah, kata-kata ini dikaitkan dengan satu legenda yang dikenal di dalam Tambo. Dari Tambo tersebut, konon di suatu masa ada suatu kerajaan asing atau bisa kita sebut kerajaan Majapahit yang datang dari laut dan ingin melakukan penaklukan. Nah, untuk mencegah pertempuran, jadi masyarakat setempat ini mengusulkan untuk mengadu kerbau saja. Nah, pasukan kerajaan Majapahit ini pun menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif dari pihak mereka. Sedangkan masyarakat setempat ini menyediakan seekor anak kerbau yang masih menyusui. Dalam pertempuran ini, anak kerbau yang masih menyusui tersebut itu mengira kalau kerbau yang besar tadi itu adalah induknya. Oleh karena itu, anak kerbau ini pun langsung berlari mencari susu dan menanduk-nanduk hingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut hingga meninggal. Nah, dari kemenangan inilah yang menginspirasi masyarakat setempat untuk menamai daerah tersebut Minangkabau, yang asal kata ini berasal dari ucapan Manangkabau. Nah, kisah Tambo ini juga dijumpai dalam hikayat-hikayat Majapahit dan juga menyebutkan bahwa kemenangan itu menjadikan negeri ini yang sebelumnya bernama Paryangan akhirnya menjadi Minangkabau. Secara geografis, Minangkabau ini meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan negeri Sembilan di Malaysia. Orang Kabau ini diketahui itu sangat menonjol di bidang perniagaan sebagai seorang yang profesional dan intelektual. Mereka merupakan pewaris dari tradisi lama kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang dan dinamis. Lebih dari separuh jumlah keseluruhan anggota masyarakat Minang ini berada dalam perantauan. Langsung. Dari Tambo yang diterima secara turun-temurun menceritakan bahwa asal mula nenek moyang mereka ini berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Walaupun Tambo tersebut itu tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda dibandingkan fakta. Jadi, kalau menurut fakta, masyarakat Minangkabau ini merupakan bagian dari masyarakat Etro Melayu, atau bisa kita sebut Melayu Muda, yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2.500 sampai 2.000 tahun yang lalu. Nah, diperkirakan kelompok masyarakat ini tuh masuknya dari arah timur Pulau Sumatera, menyusuri aliran Sungai Kampar sampai ke daratan tinggi yang bisa disebut sebagai Daret. Nah, Daret inilah yang menjadi kampung halaman orang Minangkabau. Lalu di kawasan Daret inilah kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luha. Dan selanjutnya disebut juga dengan nama Luha Nantigo. Apa saja Luha Nantigo ini? Itu ada Luha Timur, Luha Agam, dan Luha Tanah Datar. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan Luha ini termasuk daerah pemerintahan yang disebut Afdeling, yang dikepalai oleh seorang residen yang
oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan nama Tuan Muha. Lalu seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk, akhirnya masyarakat Minangkabau ini menyebarlah dia ke kawasan daerah-daerah yang lain, yang membentuk kawasan ini menjadi yang namanya kawasan rantau. Lalu sebelum abad ke-19, penyebutan orang Minang itu masih belum dibedakan dengan orang Melayu. Tapi mulai dibedakan itu karena melihat budayanya itu yang berbeda. Karena untuk masyarakat Minang itu budaya matrilinealnya masih bertahan, sedangkan kalau masyarakat Melayu itu udah budaya patrilineal. Lalu pengelompokan ini pun terus berlangsung demi kepentingan sensus penduduk maupun politik. Adat dan budaya. Nah, menurut Tambo tadi, sistem adat Minangkabau itu pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, yakni Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nasubandang. Datuk Ketumanggungan ini mewariskan sistem adat kota pilihan yang aristokratis. Sedangkan Datuk Perpatih ini mewariskan sistem adat Boti Sanyago yang egaliter. Tapi dalam perjalanannya, akhirnya dua sistem adat ini dengan selaras saling isi mengisi dan membentuk sistem kemasyarakatan Minangkabau yang sekarang. Dalam masyarakat Minangkabau, ada 3 pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai, dan nini ngama, yang biasanya dikenal dengan istilah tungku piko sajalah. Yang pertama, kita akan bahas tentang bahasa. Bahasa Minangkabau ini pada awalnya termasuk salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Tapi ada pengaruh bahasa lain yang mempengaruhinya. Apa saja itu? Yaitu dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Tamil, dan bahasa Persia. Kemudian kosakata Sanskerta dan Tamil ini dijumpai juga pada beberapa prasasti di Minangkabau yang ditulis menggunakan bermacam-macam aksara. Di antaranya aksara Dewanagari, aksara Pallawa, dan aksara Kawi. Lalu menguatnya Islam yang diterima secara luas juga mendorong masyarakatnya akhirnya menggunakan abjad Jawi dalam penulisan sebelum akhirnya diganti dengan alfabet Latin. Lalu olahraga. Olahraga ini yang merupakan adat istiadat orang Minang itu adalah pacuan kuda yang menjadi olahraga berkuda yang telah lama ada di negari-negari Minang dan menjadi perlombaan tahunan yang dilaksanakan. Lalu beberapa pertandingan tradisional lain itu misalnya seperti lomba pacu jawi dan lomba pacu. Selain itu, olahraga lain itu namanya sepak rako. Atau kalau orang sekarang itu bilangnya sepak takraw. Nah, ini dimainkan sedikitnya 4 atau 5 orang. Bolanya terbuat dari anyaman hitam, ditendang setinggi pinggang, atau sampai setinggi sekepala oleh kelompok orang yang berdiri meningkat. Lalu makanan khas. Masyarakat Minang ini dikenal dengan masakannya dengan cita rasa yang pedas. Apa salah satunya? Salah satunya itu yang telah mendapatkan pengakuan dari seluruh dunia sebagai hidangan terlezat itu adalah rendang. Apa masakan khas masyarakat Minang yang lain? Itu ada asam pedas, ada soto padang, ada sate padang, ada dendeng balado. Masakan Minang ini mengandung bumbu rempah-rempah yang kaya seperti cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah,
Bahkan di beberapa di antaranya itu tuh diketahui memiliki aktivitas antimikroba yang kuat. Jadi tidak mengherankan kalau ada masakan Minang yang dapat tahan lama hingga beberapa hari. Lalu kesenian. Masyarakat Minangkabau itu memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian, seperti tari-tarian yang biasa ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan. Apa contohnya? Misalnya tari persembahan yang berupa sambahan yang merupakan tarian yang dimainkan dengan bermaksud sebagai ucapan selamat datang ataupun ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja datang. Lalu selanjutnya ada tari piring yang merupakan bentuk tarian dengan gerak cepat dari para penarinya sambil memegang piring pada telapak tangan masing-masing yang diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan sandi. Selain itu ada pula tarian yang bercampur dengan silek yang biasanya disebut dengan randai. Randai ini biasanya diiringi dengan nyanyian yang biasa disebut sidobang. Lalu dalam randai ini juga ada seni acting berdasarkan skenario. Lalu matrilineal. Matrilineal merupakan salah satu aspek budaya, aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Jadi, garis keturunan orang Minang itu dirujuk dari ibu, yang biasanya dikenal dengan nama Samande. Sedangkan ayah-ayah mereka itu disebut masyarakat dengan nama Sumando, dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Kaum perempuan di Minangkabau itu memiliki kedudukan yang istimewa, sehingga dijuluki dengan sebutan Gundo Kanduang. Nah, Gundo Kanduang ini memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mama dan penghulu. Lalu perkawinan. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau atau yang biasa disebut tarale itu mempunyai beberapa tahapan. Dimulai dengan meminang, manjampui marapulai, sampai basandian. Setelah meminang dan memunculkan kesepakatan menentuan hari, maka kemudian dilanjutkanlah dengan pernikahan secara Islam yang dilakukan di masjid sebelum kedua pengantin bersambung di perkawinan. Pada nagari tertentu setelah ijab kabul di depan penghulu atau tuan kadi, mempelai pria akan diberikan gelar baru sebagai pengganti nama kecilnya. Biasanya sih gelarnya itu tuh diawali dengan sultan, awali dengan sultan. Lalu rumah adat. Rumah adat Minangkabau disebut dengan rumah gadang. Rumah gadang ini biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku tersebut secara turun-temurun. Rumah adat ini berbentuk persegi panjang yang dibagi atas dua bagian, depan dan belakang. Umumnya berbahan kayu. Kalau dilihat secara sepintas itu kayak rumah panggung dengan atap yang khas. Apa maksudnya atap yang khas? Atap yang khas ini dia menonjol seperti tanduk kerbau. Jadi orang menyebut bentuk atap ini dengan namanya gonjong. Dan dulu atap ini berbahan dicuk sebelum sekarang diganti dengan atap seng. Jadi hanya kaum perempuan beserta suaminya dan anak-anaknya yang bisa menjadi penghuni rumah gadang. Sedangkan laki-laki kaum tersebut yang sudah beristri itu menetap di rumah istrinya. Lalu bagaimana dengan yang belum menikah? Nah, kalau mereka belum menikah itu biasanya tidur di surau.
Jadi surau itu tuh dibangun nggak jauh dari kompleks perumahan rumah gadang tersebut. Jadi surau ini selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai tempat tinggal lelaki dewasa kaum tersebut yang belum menikah. Dalam budaya Minangkabau, itu nggak semua kawasan boleh didirikan rumah gadang. Hanya kawasan yang berstatus nagari sajalah rumah adatnya boleh ditegakkan. Karena itu, rumah adat ini adanya cuma di daerah Sumbar aja. Di daerah-daerah rantau seperti Riau, Jambi, Negeri Sembilan, itu tidak dijumpai rumah gadang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih karena telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.